Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang puncak kejayaan pendidikan Islam di Afrika, Mesir, yang terdiri dari Mahbubil Maula Azwa, Hafiz Mibah Surur, Nur Safiani Fitriani, Miftahul Himawan. Yang pertama tentang latar belakang masalah. Islam mengalami puncak kejayaan di berbagai aspek dan menjadi kiblat peradaban di dunia ketika dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad, keturunan Bani Umayyah di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketiga kerajaan ini masing-masing ikut andil menyumbangkan peradaban yang bukan hanya mengharumkan nama Islam, tetapi juga menjadi penyebab bangkitnya Eropa atau Barat dari keterbelakangan, khususnya di bidang pengetahuan dan teknologi. Kejayaan Islam mulai meredup pada era abad ke-6 sampai abad ke-11 Masehi. Puncaknya pada abad ke-11 Masehi, akhirnya datanglah serangan pasukan salib yang mengumandangkan perang suci yang berlangsung kurang lebih 2 abad. Belum sembuh luka yang diderita umat Islam, muncul lagi serangan yang lebih dahsyat, yakni serangan Genghis Khan dan cucunya Hulagu Khan serta Timur Leng secara bertubi-tubi dan membabi buta. Rumusan masalah: sejarah munculnya dinasti Fatimiyah, lembaga dan sistem dinasti Fatimiyah, tokoh-tokoh dinasti Fatimiyah beserta pemikirannya. Pembahasan: yang pertama tentang sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah, yang kedua lembaga dan sistem pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir, yang ketiga tokoh-tokoh dinasti Fatimiyah dan pemikirannya. Selanjutnya akan dibahas oleh para narasumber. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 860 Masehi, kelompok ini atau sekte Ismailiyah pindah ke daerah Salamiyah di Syria, dan disinilah mereka membuat propaganda dengan tokohnya yaitu Said Ibnu Husain. Mereka secara rahasia menyusupkan utusan-utusan ke berbagai daerah muslim, terutama di Afrika dan Mesir, untuk menyebarkan Ismailiyah kepada rakyat. Dengan cara inilah mereka membuat landasan pertama bagi munculnya dinasti Fatimiyah di Afrika dan Mesir. Pada tahun 824 Masehi muncullah seorang pendukung kuat dari Yaman, yaitu Abu Abdullah al-Husain, yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pelopor al-Mahdi. Abu Abdullah al-Husain kemudian pergi ke Afrika Utara. Karena pidatonya yang sangat baik dan berapi-api, ia berhasil mendapat dukungan dari suku Barbar. Selain itu, ia mendapat dukungan dari seorang gubernur Ifriqiyah yang bernama Zaid. Pada tahun 909 Masehi, Said berhasil mengusir Ziyadatullah. Siapa itu Ziyadatullah? Yaitu seorang penguasa Aghlabi. Kemudian Said diproklamasikan menjadi imam pertama dengan gelar Ubaidullah al-Mahdi. Dengan demikian, berdirilah dinasti Fatimiyah pertama di Afrika, dan Al-Mahdi menjadi khalifah pertama di dinasti Fatimiyah yang bertempat di Rokodah, daerah Al-Qairawan. Pada tahun 969 Masehi, khalifah keempat dari dinasti Fatimiyah yang bernama Mu'iz mengutus seorang jenderal yang bernama Jauhar Slisi yang dikirimkan untuk menguasai Mesir sebagai pusat dunia Islam. Yang berkat perjuangan Jenderal Jauhar, Mesir dapat direbut dalam masa yang cukup singkat. Setelah itu, Khalifah Mu'iz datang ke Mesir pada tahun 362 Hijriah atau 973 Masehi, memasuki kota Iskandriyah, kemudian menuju Kairo, dan dinasti Fatimiyah dapat berkembang di Mesir. Selanjutnya adalah pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang pertama adalah masjid dan istana. Pada masa ini, Khalifah dinasti Fatimiyah sangat memperhatikan tentang ilmu pengetahuan, sehingga mengumpulkan para penulis untuk menyalin berbagai naskah buku atau buku ilmu pengetahuan seperti Al-Quran, hadis, fikih, bahkan sampai kedokteran. Selain itu, dalam istana digunakan juga untuk mengumpulkan para ahli-ahli guna membahas tentang target atau bagaimana cara untuk menyebarkan paham yang dianutnya, yaitu paham Syiah. Selain itu, adapun warisan lembaga pendidikan yang paling masyhur dan hingga kini masih bertahan, yaitu adalah Universitas Al-Azhar di Mesir
sebelumnya adalah sebuah masjid. Masjid sendiri di sini digunakan untuk berkumpulnya para ahli-ahli di bidang ilmu pengetahuan seperti fikih, nahwu, bahasa, dan juga ilmu-ilmu yang lain untuk membahas atau dijadikan sebagai pusat pengembangan atau pusat dakwah, khususnya yaitu tentang paham Syiah Ismailiyah. Dalam Al-Azhar sendiri mempunyai sistem seperti universitas yang lain, yaitu sistem halaqah. Murid bebas memilih guru yang akan mengampunya. Selain itu, guru sendiri dalam Universitas Al-Azhar saat itu sangat ditentukan oleh keputusan khalifah. Bagi guru atau dosen yang mengajar di situ, jika belum mendapatkan izin dari khalifah, maka mereka tidak bisa mengajar di Universitas Al-Azhar. Hal itu menandakan bahwa arah pendidikan dan juga materi-materi dan sebagainya sangat ditentukan oleh khalifah sendiri. Selanjutnya adalah perpustakaan. Perpustakaan di sini digunakan sebagai penyebaran paham Syiah dan yang terbesar yang dimiliki dinasti Fatimiyah, yaitu caranya memperbanyak koleksi dan menggandakan berbagai buku ilmu pengetahuan yang berpahamkan Syiah. Di sini yang terbesar adalah Darul Ulum. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Fatimiyah Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Selanjutnya adalah Darul Ilm. Khalifah Al-Hakim mendirikan lembaga ini atas usulan Perdana Menterinya pada tahun 1005. Nah, Darul Ilm ini dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para ahli fikih, astronomi, dokter, dan juga ahli nahwu dan bahasa untuk mengadakan penelitian-penelitian ilmiah. Nah, setelah diadakannya penelitian-penelitian ilmiah, khalifah sering sekali mengundang para ahli tersebut tadi untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Sumbangsi dinasti Fatimiyah tidak sebesar dinasti yang lain seperti dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Pada masa ini dalam menghasilkan karya tulis dan ulama besar bisa dibilang kurang produktif atau hanya bisa dalam jumlah yang kecil saja. Dalam perkembangannya, para ulama mengklasifikasi ilmu pengetahuan di masa dinasti ini ke dalam beberapa ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama adalah bahasa dan sastra. Di sini tidak banyak yang dapat kami gali, hanya di antara saja ulama yang terkenal yaitu Abu Thahir An-Nahwi, Abu Ya'qub Yusuf Ya'qub, dan Abu Hasan Ali. Yang kedua adalah kedokteran. Dinasti Fatimiyah memandang tinggi dalam ilmu kedokteran. Ahli kesehatan sendiri atau dokter di sini memiliki peringkat yang tinggi atau pangkat yang tinggi dalam dinasti Fatimiyah dan juga mempunyai gaji yang besar. Salah satu tokoh kedokteran yang terkenal pada masa itu yaitu seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Said An-Namimi yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Ia banyak menimba ilmu di negara lain sehingga dapat meracik obat sendiri. Yang ketiga adalah syair. Syair di sini digunakan untuk menyebarkan doktrin Syiah Ismailiyah melalui pantun dan syair. Nah, caranya seperti mereka para penyair sering sekali memuji-muji khalifah dinasti Fatimiyah.
dan mengejek atau menjelek-jelekkan ahli sunnah. Nah, di sini khalifah memberi bayaran tinggi kepada para penyair tersebut, sehingga dengan tersebarnya syair-syair tersebut, paham Syiah Ismailiyah dapat menyebar. Yang terakhir adalah perkembangan di bidang filsafat. Filsafat merupakan bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini. Banyak tokoh yang melahirkan karya-karya tulis seperti yang tertuang dalam kitab yang ada di makalah, yaitu seperti kitab Al-Buyu dan kitab Toharo karya Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi, atau kitab Ta'wil Az-Zakat dan kitab Al-Jafru Al-Aswad karya Ja'far bin Mansur Al-Yaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Tokoh-tokoh dinasti Fatimiyah beserta pemikirannya. Yang pertama, Al-Mu'izz Linillah 953 sampai 975 Masehi. Khalifah dinasti Fatimiyah yang memerintahkan Panglima Jawhar al-Sikili untuk membangun sebuah masjid Jami al-Azhar yang selesai pembangunannya pada tahun 361 Hijriah atau 972 Masehi. Yang kedua, Jawhar al-Khatib al-Sikili, Panglima pasukan dinasti Fatimiyah yang mendirikan Jami al-Azhar atas perintah Khalifah pasca pemindahan ibu kota Daulat Fatimiyah dan kota Qairawan di Tunisia ke Al-Qairah di Mesir. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, seorang filosof dan ahli sejarah yang datang ke Mesir pada tahun 784 Hijriah atau 138 Masehi dan mengajarkan hadis serta fikih Imam Malik di Al-Azhar. Yang keempat ada Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang sangat produktif mengajar di Al-Azhar secara metodologis dan argumentatif berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya Muhammad Ali. Sejak mengambil alih kekuasaan tahun 1805 sampai 1898, ia mulai menata lembaga dan sistem pendidikan di Mesir. Salah satu kebijakan yang diambil ialah dengan mengirim rombongan mahasiswa Al-Azhar ke Prancis, Italia, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Muhammad Al-Abbasi Al-Mahdi. Beliau adalah Syekh Al-Azhar ke-21. Di antara pembaruan yang dilakukannya adalah memasukkan sistem ujian untuk mendapatkan ijazah Al-Azhar pada bulan Februari 1872. Hasanah Al-Nawawi, Syekh Al-Azhar yang ke-25, yang pada masa kepemimpinannya periode pertama banyak memberikan kesempatan kepada Muhammad Abduh untuk mengadakan pembaruan dan perbaikan di Al-Azhar. Muhammad Abduh memasukkan kurikulum modern seperti fisika, ilmu pasti, filsafat, sosiologi, dan sejarah ke Al-Azhar. Atas prakarsanya pula dibangunlah kampus dan asrama. Di antaranya terdapat untuk orang asing yang bangunannya menempel di dinding masjid dan dinamakan ruwak. Salim Al-Busri, Syekh Al-Azhar ke-27, yang pada masa kepemimpinannya periode kedua dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1911 yang diantara isinya menetapkan jenjang pendidikan di Al-Azhar menjadi 5 tahun setiap jenjang pendidikan. Mahmud I, Syekh Al-Azhar ke-43, atas jasanya keluarlah undang-undang pembaruan yang disebut Undang-Undang Revolusi Mesir Nomor 103 Tahun 1961 yang mengatur tentang organisasi Al-Azhar. Dalam undang-undang ini ditetapkan pengadaan fakultas-fakultas baru seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, di samping Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, dan Sastra yang telah ada. Dr. Zainab Rashid,
Beliau yang mempelopori pembukaan Fakultas Putri Kuliah Al-Banat pada tahun 1962 yang ditempatkan di gedung-gedung baru dengan daya tampung lebih dari 3.000 orang. Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir kedua yang membangun asrama mahasiswa Al-Azhar dan mancanegara pada tahun 1959. Asrama ini bernama Madinat Nasr li Albu As Al-Islamiyah, Nasr City for Islamic Mission. Dinasti Syiah yang didirikan oleh Badilah Ahmadi. Dinasti ini berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi. Atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimiyah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang berpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan yang digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan terdiri dari masjid, istana, perpustakaan, dan Dar-al-Ilm, atau bisa disebut jamiah ilmiah, akademi, atau lembaga riset. Beberapa bidang ilmu seperti bahasa, sastra, ilmu kedokteran, syair dan filsafat. Tokoh yang paling berjasa dalam pembangunan dan perkembangan Al-Azhar adalah Al-Mu'izz Lidnillah, Jauhar Al-Kitab Al-Sikili, Ibnu Khaldun, Jalaluddin Asyuyuti, Muhammad Ali, Muhammad Al-Abbasi Al-Mahdi, Hasan Al-Nawawi, Muhammad Abduh, Salim Al-Bisri, Mahmud Sailatu, Dr. Zainab Rashid, dan Gamal Abdel Nasser. Ada pertanyaan? Bila ada, silakan tulis pada kolom komentar. Terima kasih.